Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, nama saya Almira Sutra Safina Sayyidina, kelompok 1 dari kelas 7I. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin terdiri 4 sahabat Nabi yang terpercaya 4. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya pengganti Rasulullah. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifatu Rasulullah. Yang dimaksud adalah pengganti Abu Bakar. Ketiga adalah Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasululan Muhammad. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodena Putri kelas 7I, ingin menceritakan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kapan Rasulullah SAW wafat? 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Beliau wafat pada umur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu beliau menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabatnya di pemakaman Baqi. Setelah pulang dari pemakaman Baqi, beliau jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. 4 hari menjelang wafatnya beliau sudah tidak sanggup mengimami sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansar muncul sesaat setelah Rasulullah SAW wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah SAW. Di pihak lain, kaum Ansar merasa paling berhak. Mereka mencalonkan Ba'da Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia menggunakan berbagai argumentasi. Selanjutnya, ia membait Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'd bin Ubadah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah SAW pada malam Rabu di tempat mana beliau wafat, yaitu kamar Aisyah. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnahku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah 137. Mengapa perselisihan kaum Muhajirin dan Ansar terjadi? Karena Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam, di mana Rasulullah SAW wafat, yaitu di kamar Aisyah. Terima kasih. Ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Bamsyah dari kelompok 1 kelas 7I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang profil Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW
dan salah satu Khulafaur Rasyidin. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Ibunya Ummu Khair, Salma binti Sakhor bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi julukan Abu Quhafah dan pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq memiliki panggilan Atik. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki solusi yang bagus untuk keluar dari permasalahan. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika diajak oleh Nabi Muhammad untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, ia langsung membenarkan dan mengimaninya. Pada peristiwa Isra Mi'raj, ia membenarkan tanpa ragu. Ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau, dan orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Fitri Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak, persaingan antara dua kandidat sangat tajam, sehingga perselisihan antara dua pihak, Muhajirin dan Ansor, nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumen yang dapat diterima kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Nur Al-Falah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat menjadi Khulafaur Rasyidin. 1. Menumpas dan memerangi kelompok pembangkang. Sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan dunia, situasi politik mulai tidak terkendali dan perpecahan umat mulai nampak di hadapan. Sebagai penggantinya, Abu Bakar ditunjuk menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sebagian umat Islam mulai menentang atas kebijakan-kebijakan yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Seketika itu, sewaktu Abu Bakar dikukuh menjadi seorang khalifah, akhirnya sebagian umat Islam mulai melakukan pembangkangan dan menyatakan keluar dari Islam dan membentuk kelompok perlawanan terhadap kekhalifahan sah Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok pembangkang yang mengaku sebagai nabi yaitu: yang ke-1, Al-Aswad Al-Ansi. Kedua, Musailamah Al-Kadzab. Ketiga, Tulaihah bin Quailid Asadi. Kedua, melakukan kodifikasi Al-Quran. Akibat terjadinya peperangan melawan kaum murtadin, sekitar 70 orang dari kaum muslimin meninggal dan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Maka Umar bin Khattab merasa khawatir atas kejadian ini akan menyebabkan kehilangan kitab Al-Quran. Ia segera mengusulkan kepada Abu Bakar untuk segera membukukan Al-Quran. Ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Usamah bin Zaid Haritsah untuk melakukan perluasan penyebaran Islam ke daerah Syria. Rencana ini adalah rencana yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafat. Di masa Abu Bakar, rencana ini dilaksanakan. Penyebaran Islam ini dilakukan untuk memasuki wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Untuk tugas ini, Abu Bakar memerintahkan Panglima Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Keduanya mampu menguasai daerah Hirah dan kota lainnya seperti Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Kota Damaskus Suriah dijadikan pusat pemerintahan untuk wilayah Arab dan sekitarnya oleh Kekaisaran Bizantium. Untuk menghadapinya, Abu Bakar mengirim beberapa pasukan, yaitu pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, pasukan Amru bin As ke Palestina, pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat menjadi Khulafaur Rasyidin.